yang memperjelas posisinya. Karena kalau kita lihat ke AMD 5500 juga ini next level 1080p gaming, dan ini step into ya sama aja 1080p gaming kan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gonam Tech. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol aja, bukan ngopi dulu. Karena ini AMD bakal ngeluarin VGA card baru, yaitu RX 5300 Step into 1000 HTP gaming ya, 1080p gaming. Jadi sebenarnya yang gue bingungkan itu bukan gara-gara dia itu 1080p, cuma dia ini bakal ditaruh di mana, harganya berapa, dan mungkin posisinya ya. Kalau yang gue bingungkan nanti dia di si RX 5300 ini. Ya sebenarnya kalau gue baru bahas sekarang sudah bisa dibilang kayak telat sih, cuma nggak apa-apa lah, gue pengen bahas aja. Di sini udah RDNA arsitekturnya, dan juga ya kalau kita ke bawah lagi nih si RX 580 ini diklaim ya bisa mengalahkan GTX 1650 OC yang di OC. GTX 1650 aja itu ya udah gak terlalu ini banget sih. Cuma dia udah bisa melampaui lah intinya di game AAA seperti Battlefield, Monster Hunter, Call of Duty, PUBG. Di settingan yang mungkin bisa dibilang rata kanan, dia bisa mendapatkan di atas 60-an FPS dan mengalahkan GTX 1650 yang sudah di OC. Menarik. Ayo kita lihat ke bawah lagi. Dia diklaim punya DNA RDNA ya, sama sih kayak RX 5000 series yang lainnya udah RDNA. Dan juga ya kita lihat ke bawah. Ini fitur-fiturnya, langsung aja kita ke spesifikasinya karena ini yang paling banyak membuat orang tuh bingung. Radeon RX 5300 frekuensinya sampai 1645 MHz dan Steam prosesor 1408. Dan di sini ada yang membingungkan ya menurut gue ya. Gue kira hadirnya RX 5300 ini menggantikan RX 560 yang mana itu VGA card hemat daya dan bisa dijalankan tanpa pin power. Sedangkan si RX 5300 ini kayaknya TDP-nya tuh sampai 100 TDP dan ini nggak mungkin bisa jalan tanpa pin power. So ini butuh pin power paling nggak ya 6 pin. Karena PCIe Express itu hanya dapat menyuplai daya sampai 75 watt saja, sedangkan ya ini 100 watt. Dan juga VRAM-nya itu hanya mentok di 3 GB. So ini sih kayak aduh, kenapa sih 3 GB gitu loh. Dari GTX 1650 aja yang super loh, itu tuh udah banyak yang protes kalau VRAM-nya tuh kekecilan 4 GB. Ini dihadirkannya 3 GB walaupun ini GDDR6 ya. Tapi ini 3 GB tuh kayak aduh, untuk 2020 ini kurang banget gitu loh. Dan di sini kita ke atas lagi ya. Ini agak lucu sih. Di sini perbandingannya AMD Radeon 5300 ini dibandingkan dengan GTX 1650 OC ya. OC berarti emang ini bisa, kalau OC biasanya emang dijalankan menggunakan pin power, tapi GTX 1650 ini bisa dijalankan tanpa pin power. Ada serinya yang emang bisa dijalankan tanpa pin power karena TDP-nya itu 75 watt. Sedangkan AMD Radeon RX 5300 itu TDP-nya 100 watt otomatis. Ini tuh wajib pakai pin power. Kalau nggak bisa ya nggak jalan VGA card-nya. Ya agak lucu aja sih dibandingin sama GTX 1650 gitu kan. Ya gue sih berasumsi ini jadi penerus RX 560 atau 460 yang bisa dijalankan tanpa pin power. Tapi ya udah pas udah lihat TDP-nya kayak nggak mungkin ini bisa jalan tanpa pin power alias hemat daya. Ya walaupun sebenarnya kategori 100 watt itu udah hemat daya sih. Dan penempatannya itu agak sulit ya, karena RX 5500 saja
yang seri XT-nya yang 4 GB itu kayak udah orang tuh udah kurang banget peminatnya gitu loh. Apalagi ini RX 5300 ini hadir, ya apakah nanti bentuknya itu harus beli OEM gitu kan kayak si Ryzen 4000 yang seri G-nya, atau mungkin nanti dia itu bakal hadir sendirian VGA card-nya kayak VGA card yang lain, itu gue nggak tahu. Cuma pemposisian RX 5300 itu udah kayak nggak ada tempat lagi gitu loh. Dia tuh mau diselipin di mana? Padahal kalau menurut gue harusnya, ya gue jadi sotoy ini nggak apa-apa ya. AMD Radeon itu bikin VGA card yang ada rentang harganya tuh di antara RX 5600 sama RX 5500 XT yang 8 GB. Itu mungkin di tengah-tengahnya masih ada ini ya, celah ya. Kalau RX 5300 ini mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di bawahnya RX 5500? Itu bakal dikasih harga berapa gitu loh. Nah, itu yang bikin gua bingung nih dari kehadiran si RX 5300. Ya nggak tahu nanti saat dia meluncur dan emang masuk ke pasar Indonesia, entahlah apakah ini worth it atau tidak. Kita kan masih belum benar-benar tahu apakah kehadirannya ini bisa menjadi jawaban atau membingungkan ya. Cuma kan kita nggak tahu. Ya semoga aja dengan kehadiran RX 5300 ini bisa memperjelas posisinya. Yang memperjelas posisinya karena kalau kita lihat ke AMD 5500 juga ini next level 1080p gaming, dan ini step into ya sama aja 1080p gaming kan. Dan ya untuk apa dong gitu loh, kecuali kalau emang nanti si RX 5300 ini spesial dijalankan tanpa pin power gitu kan, oke lah, biar bisa apa namanya membedakan antara si RX 5500 XT ini dengan 5300. Cuma ya kita kan gue jadi bingung juga ini. Ya udahlah yang di sini aja. Iya, kalau kalian punya pendapat atau mungkin punya asumsi-asumsi baru, atau mungkin kalian dukun yang bisa melihat apa namanya ini tuh bakal jadi kelas apa atau mungkin bakal diposisikan di mana, kalian boleh tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar biar kita berdiskusi di komentar. Oke, terima kasih sudah menonton Gonam Tech and always see you next time. Wassalam.